Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Febriana Helmet. Balik lagi nih sama gua Rian Haryadin ya. Teman-teman di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat nih. Penonton setiap Febriana Helmet mudah-mudahan selalu sehat. Nah, di video kali ini seperti biasa, setelah kemarin gua unboxing helm harga 300 ribuan yang viral belakangan ini, kali ini gua mau komparasi dan mau ngasih tahu hal apa aja sih yang perlu diperhatiin ketika beli helm harga 300 ribuan. Jadi, apakah harus pilih dari estetika atau fungsi? Buat teman-teman yang penasaran dan biar nggak salah pilih juga, disimak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum videonya dimulai, gua mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa didukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe ya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman juga nih yang mau order hoodie, t-shirt, kali ini gua lagi pakai t-shirt dari Twills. Kalau kalian mau order t-shirt, hoodie, bisa banget. Silahkan digaskan aja di order di marketplace-nya Febriana Helmet. Sudah tersedia di deskripsi box. Di situ sudah tersedia semua marketplace Febriana Helmet. Jadi buruan di order ya guys ya. Kita siapkan dulu barangnya. Jadi ini dia barangnya ya guys ya. Nah, jadi ini dia kedua buah helmnya. Helm harga 300 ribuan. Nah, di samping kanan ada helm ALP Ultron dan di sebelah kiri sini ada helm KYT DJ Maru. Nah, di helm harga 300 ribuan ini sekarang sebenarnya pilihannya banyak banget. Tadinya itu ada dari DJ Maru, NHK-R6 dan muncullah si ALP Ultron ini yang menyita perhatian banyak orang, khususnya buat teman-teman yang mau beli helm harga 300 ribuan. Dan gak gua pungkiri juga, helm ALP Ultron ini ngemakan pasar harga 300 ribuan. Tapi teman-teman, sebelum kalian pilih kedua buah helm ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, tapi sebelum gua bahas apa yang harus dipertimbangkan ya, gua mau sedikit di sini compare tipis-tipis dari kedua buah helm ini. Harganya 300 ribuan, apa aja yang berbeda? Yang pertama itu dari segi tampilan, ALP Ultron ini menyuguhkan tampilan desain sporty dengan harga yang minimalis. Sedangkan KYT DJ Maru ini dengan desain yang lama nih ya, ini suhu mungkin ya. Ini mah masih anak bawang, ini udah suhunya karena udah ada di dunia perfilman ini berpuluh tahun ya. Karena DJ Maru ini sudah lama banget, mungkin di 10 tahun lebih dia sudah ada hadir menghiasi helm harga 300 ribuan. Nah, dari desain KYT DJ Maru ini tergolong desainnya sedikit lebih lama, dan dia dari beberapa fitur pun dia sedikit tertinggal. Belum ada slot intercom, belum ada tagless speed, dan juga dia belum ada spoiler yang modelnya sporty banget. Berbanding kebalik dengan ALP Ultron. Kenapa gua bilang ALP Ultron ini bisa ngemakan? Karena mungkin dia ngeriset pasar di tahun-tahun sekarang. Orang pengennya helm itu desainnya sporty, fiturnya komplit. Gak apa-apa mungkin dari segi kualitas ada yang sedikit diturunin, yang penting semua aspek yang dibutuhin sama customer ini hadir dalam sebuah helm dengan harga yang kejangkau banget. Nah, jadi si helm ALP Ultron ini seperti di video kemarin, dia sudah tersedia tagless speed, sistem penguncinya double D-ring, dia sudah tersedia juga slot intercom. Jadi ini menyita perhatian banyak orang ya. Dengan hadirnya fitur-fitur komplit ini di range harga 300 ribuan, ALP Ultron ini nggak salah kalau dia bisa menyita perhatian halayak umum buat beli helm tersebut. Nah, kita mulai dari hal yang pertama yang perlu diperhatikan saat memilih helm harga 300 ribuan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih yang harus dicari dan harus dipertimbangkan ketika kita memilih helm harga 300 ribuan? Teman-teman, menurut gua di helm harga 300 ribuan, kalian gak usah terlalu berpatokan jauh dengan helm-helm yang mungkin harganya di atas itu. Karena di 300 ribuan kalian cukup cari build quality dan kenyamanan. Hal yang pertama, brand. Brand ini penting karena dari sebuah brand kita tahu sebuah produk itu bagaimana, dan kredibilitas produknya pun jelas ya dari sebuah brand yang ternama. KYT dan ALP nih ya, sebuah brand yang emang kalau dari segi strata ini tertinggal ya. ALP ini ada di bawah dan KYT ini sudah ada di atas. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman kalau mau beli helm harga 300 ribuan, 320 sama-sama harganya ya. Bisa jadi pertimbangan mau dari brand mana yang emang udah jelas kredibilitasnya dan emang mau coba brand baru, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian yang emang mau cari aman, pilihlah brand yang ternama seperti KYT, NHK, dan yang lain yang emang sudah berkiprah di dunia helm ini cukup lama.
Nah, urusan desain kalian kesampingkan dulu. Kalau kalian emang mau mengutamakan kenyamanan dan emang dari kualitas, kesampingkan dulu dari segi desain. Nah, jadi pentingnya kayak gitu guys. Jangan sampai keliru. Dengan kalian ngerogoh kocek sama, kalian bisa dapetin mungkin helm yang lebih nyaman. Gua nggak bilang ALP ini jelek atau gimana, tapi kalau kita ngomongin track record KYT itu seperti apa, DJ Maru ini kayak gimana, berpuluh tahun ya, 10 tahun lebih dia sudah hadir menghiasi helm dan sampai detik ini masih dipercaya buat melindungi kepala kita di harga 320 ribuan. Nah, berbanding kebalik dengan teman-teman yang emang mau cari helm dari segi estetika atau dari segi tampilan. Untuk ngejar mungkin helm-helm sekarang dengan tampilan yang sporty, desainnya yang keren, mungkin terlalu berat banget dari segi budget ya. Mungkin kalian pelajar, mungkin gimana, kayak gua pribadi ya, untuk ngejar helm yang kayak TNFJ itu harganya lumayan, itu harus benar-benar kumpul-kumpul dulu. Nah, ALP Ultron ini hadir di gempuran helm-helm yang emang tampilannya ini dia mahal banget. Ini hadir, jadi ini win-win solution buat kalian yang cari helm desain keren. ALP ini wajar laris, langsung bener-bener viral banget, sampai ada pro kontra banyak banget, sampai ada yang bikin video helmnya dihancurin. Ada yang pro juga bahwa dengan 300 ribuannya kalian mau cari apa. Ada juga yang ngebela kalau helm semua kalau dipukul pakai palu gitu semua pasti hancur. Nah, itu balik lagi ke kalian nilainya seperti apa. Kalau kita sebagai sudut pandang penjual helm ya, di setiap produk pasti ada kurang, nggak ada produk yang sempurna. Begitupun helm-helm yang sudah ternama, mungkin kayak Arai, Shui, itu di setiap produknya pasti ada kurangnya. Nah, kalau kalian cari desainnya keren di harga 300 ribuan, ALP Ultron ini bisa jadi rekomendasi dibandingkan merek yang lainnya. Kita punya juga dari merek NPR, tapi untuk dari segi kualitas, kalau di face to face sama si ALP Ultron ini, gua lebih rekomend si ALP Ultron ini. Kenapa? Karena dari segi kualitas visor, busa ALP Ultron ini gak kalah bagus ya. Dia hampir untuk ngejar ke helm-helm sekarang masih mampu bersaing kalau kata gua untuk dari segi busa ya. Cuman emang gak se-comfort si KYT dan NHK untuk dari si busanya sendiri guys. Nah, ALP Ultron ini hadir dengan terobosan fitur mulai dari visornya yang sudah iridium, karena mereka lihat pasaran di harga 300 ribuan itu helm rata-rata visornya bening. Jadi menurut gue cerdik banget dari pihak marketingnya ALP ngelihat peluang market yang ada di pasaran itu kayak gimana. Mereka hadir dengan visor yang sudah iridium. Jadi kalian gak perlu lagi nambah budget buat beli visor tambahan. Di samping itu dari segi spoiler, ALP Ultron ini dia sudah launching. Tapi sayangnya nih ya, untuk dari segi fungsionalnya atau dari segi fungsinya, kayak ventilasi ini ada beberapa helm yang emang ventilasinya macet kayak gini, keras ya. Berbeda halnya dengan helm yang jelas, di sini ventilasinya fungsinya jelas. Jadi kalau menurut gua, kenapa tadi gua bilang fungsi atau estetika, karena kalau di helm-helm yang brandnya sudah jelas itu fungsinya sudah pasti ada ya. Dan ini bisa dioperasikan, dia bisa di slide kayak gini. Dan berbeda halnya dengan ALP Ultron, ini keras dan ada beberapa juga yang bisa di slide dan ada juga yang nggak bisa di slide. Jadi quality checknya masih jadi PR banget untuk brand-brand baru pastinya ya. Sedangkan untuk KYT ini kalau quality check gue jamin udah super ketat banget dan udah pasti nggak bakalan lolos. Kayak hal-hal yang nggak diinginkan nggak mungkin lolos, karena KYT ini di dunia helm udah bertahun-tahun dan mungkin udah malang melintang. Semua jenis helm dia udah keluarkan, dia udah rilis. Kenapa DJ Maru ini masih eksis sampai sekarang? Itu berkat quality check yang sampai detik ini nggak pernah ada kurang dan nggak pernah ada lolos atau kecolongan guys. Nah, jadi DJ Maru ini wajar masih eksis di harga 300 ribuan. Kalau gua memposisikan diri sebagai kalian para pembeli, kalau gua mau cari fungsi itu kalau kalian ngomong semua fungsi helm sama buat nge-cover kepala, ya gua tahu. Tapi menurut gua kalau pribadi gua, fungsi secara misalkan gua butuh helm buat sehari-hari yang emang buat rutin untuk daily use, gua pasti akan ambil si helm kayak DJ Maru karena di harga 320 ribuan yang dibilang kejangkau. Dari segi brand jelas, dari segi kualitas produk jelas, quality check juga jelas, dan dari fungsi semuanya normal, gak ada yang malfunction atau gak ada yang gak berfungsi. Dari segi ventilasi, visor, microlock semuanya aman. Dan untuk dari segi busa, bayangin aja. Nah, untuk dari segi busa bayangin aja pengalaman KYT dengan ALP ini. KYT ini sudah bermalang melintang hadir di dunia perfilman, jadi mereka sudah tahu
racikan yang pas untuk helm harga 300 ribuan. Jadi nggak mungkin yang kurang banget, karena di 300 ribuan ini kayak TDJ Maru salah satu helm bestseller juga. Nah, ALP Ultron ini kalau kalian mau beli, kalian mungkin orang yang jarang-jarang pakai helm, yang emang bukan buat menerjang sehari-hari, kalian kerja ngantor atau kalian kerja di jalan, helm ALP Ultron ini gue kurang rekomendasi. Lebih baik kalian ambil yang dari merek-merek jelas aja, KYT, NHK ya. Nah, untuk ALP Ultron ini mungkin kalian yang bisa motornya weekly, hari Minggu aja San Mori, biar kelihatan lebih keren, lebih sporty. Nah, kalian silahkan ambil ALP Ultron ini guys. Karena untuk dari ALP Ultron ini menawarkan dari segi tampilan. Nilai jual utama sebenarnya dari helm ini itu dari segi fitur tampilan. Sedangkan dari kayak TDJ Maru dan mungkin brand-brand ternama di helm harga 300 ribuan, dia nggak terlalu menonjolkan dari segi fitur dan tampilan. Dia lebih berfokus kepada dari segi kenyamanan dan kualitas produk. Itu yang patut gua acungin jempol, karena dari pihak brand sendiri tahu kalau emang marketnya di 300 ribuan bukan orang yang neko-neko, dalam artian bukan orang yang terlalu memandang helm itu dari segi desain, fitur. Rata-rata di range harga 300 ribuan itu orang beli helm hanya untuk daily use. Nah, jadi itu dia ya guys ya, soal helm harga 300 ribuan, alasan-alasannya dan faktor-faktor yang harus kalian perhatikan juga udah gua beberkan soal pendapat gua tentang helm harga 300 ribuan. Jadi gak usah bingung lagi, pahami aja kebutuhan, lebih cari fungsi atau estetika. Kalau kalian cari fungsi, keamanan, kenyamanan, silakan, udah ada jawabannya di video ini. Dan buat kalian ini harus diperhatikan, gua di sini nggak ada menjelekan brand manapun, karena gua berbicara soal fakta dan emang kenyataan yang ada. Dan buat kalian yang mau menambahkan soal pendapat kalian, boleh ditulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau dibuatkan video selanjutnya, boleh di typing di kolom komentar ya. Dan gua mau ingetin lagi, buat teman-teman yang mau order t-shirt kayak yang gua pakai, hoodie dan jaket, kalian bisa ordernya itu hanya di twowheels.id ya. Itu sudah dijamin original. Kalian dicek aja di Instagram atau kalian order aja di marketplace-nya Febriana Helmet. Buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai, gue ucapkan terima kasih banyak. Dan di sini di video ini gue nggak ada menyinggung pihak manapun atau kalian yang pakai helm ini, nggak ada bermaksud ke situ. Tujuan gue buat video ini hanya untuk edukasi atau mengutarakan pendapat gue pribadi soal memandang kedua buah helm ini. Gue Daniel Radin pamit undur diri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.